See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Kembali lagi sama gue, Jordi. Dan gue akan mengupdate perjalanan gue nebeng dari ujung barat Pulau Jawa sampai ke timur. Saksikan terus keseruannya ya, ucapku sambil mengarahkan kamera ke diri sendiri. Setelah selesai merekam opening, aku mematikan kamera dan juga beberapa lighting. Seketika suasana menjadi gelap gulita. Wajar saja, karena saat ini aku sedang berada di tempat entah berantah, berdiri di sebuah jalan aspal dengan pemandangan hutan lebat di sisi kiri dan kanan. Seingatku, aku masih berada di kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Aku sendiri memang sedang membuat konten jalan-jalan tanpa modal dengan cara menumpang dari kendaraan masyarakat. Dan konten itu untuk kutayangkan di YouTube. Harusnya aku sudah sampai Bandung saat ini. Sayangnya, karena tadi aku sempat cekcok dengan supir truk yang aku tumpangi, akhirnya aku memutuskan untuk turun di sini, tempat yang sama sekali tidak aku kenal. Sejauh mata memandang, hanya ada kegelapan dan sebidang jalan beraspal di hadapanku. Aku memegang kamera dan menggendong tas besar berisi semua kebutuhanku. Mataku memandang ke arah kanan, berharap ada kendaraan yang lewat. Tapi sudah hampir 1 jam, tetap saja tidak ada yang lewat. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam, dan aku masih stuck di sini. Mana sih? Gak ada yang lewat sama sekali, gumamku. Mobil atau apa kayak gitu. Setan juga kalau mau kasih tumpangan, juga gue mau deh kalau gini keadaannya. Aku mulai menggerutu kesal sambil berjalan kecil mengikuti jalan. Jujur saja, kakiku sudah pegel dan badanku sudah kelelahan. Aku butuh istirahat. Ya, minimal duduk bersandar di mobil. Duar! Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras dari arah belakangku. Sontak aku menoleh ke belakang. Tapi tidak ada apa-apa. Aku pun menghiraukannya. Mungkin efek kelelahan. Dan aku lanjut saja berjalan. Namun tak lama kemudian, aku merasakan ada cahaya di belakangku. Sontak, aku pun langsung berhenti berjalan dan berbalik badan. Tampak dari kejauhan sebuah mobil melaju ke arahku. Betapa senangnya aku saat itu, seakan mendapat harapan baru. Aku pun melambaikan tangan meminta tumpangan. Mobil berwarna abu-abu gelap itu mengerti dan berhenti di depanku. Kaca jendela depannya terbuka. Tampak seorang bapak-bapak berkumis sedang duduk di posisi supir, dan di sampingnya ada seorang perempuan memangku anak balita, kisaran umur 2 atau 3 tahun. Mau kemana, Dek? Tanyanya padaku. Mau ke Bandung sih. Tapi saya ikut aja. Yang penting keluar dari daerah ini, jawabku. Oh, ayo mangga, ajaknya. Aku kemudian membuka pintu belakang, lalu masuk sambil membawa barang-barangku. Beruntung mereka mau menolongku.
Hanya mobil ini satu-satunya yang lewat kawasan ini. Aku kembali menyalakan kamera untuk melanjutkan vlogku yang tadi sempat terhenti. Oke guys, akhirnya gue dapat tebengan nih sama Bapak siapa? Pak? Bapak Ujang, jawabnya. Oke Bapak Ujang, terima kasih banget nih udah mau nolongin saya nih, ucapku sambil menyorot ke arah depan. Istri Pak Ujang dan anaknya tampak melambaikan tangan ke kamera. Sementara Pak Ujang hanya senyum dan melihat kamera melalui spion tengah mobil sambil fokus menyetir. Karena berada di mobil orang, aku tidak enak hati merekam terlalu lama. Akhirnya aku mematikan kamera dan melanjutkannya nanti jika sudah sampai tujuan. Kok berani sih dek? Tanya Pak Ujang. Berani aja pak, namanya konten kreator. Demi viewer, apapun saya lakukan. Ini juga salah satu keinginan saya sih, keliling Indonesia modal nebeng, ucapku menjawab Pak Ujang. Namanya juga hobi ya, sahut istri Pak Ujang sambil sedikit menoleh ke belakang dan tersenyum. Hehe, iya bu. Sesekali aku melakukan kontak mata dengan anaknya yang lucu. Aku memberikan senyum, tapi anak itu hanya terdiam menatapku. Selama beberapa saat, kami semua tidak berbicara. Suasana di luar masih berupa hutan-hutan yang gelap. Pak Ujang juga mempersilahkanku istirahat dan akan membangunkan jika sudah sampai. Aku ingin tidur, tapi sejak tadi anak Pak Ujang masih memperhatikanku. Tiba-tiba saat aku sedang kontak mata dengan anak Pak Ujang, aku melihat ada darah mengalir di sela-sela rambut anak itu. Darah itu terus mengalir ke hidung dan pipi. Aku masih bingung, apakah ini halusinasi atau bukan. Tapi ternyata ini bukan. Aku pun mulai panik dan sontak bereaksi. Pak, bu, itu anaknya kenapa? Berdarah, ucapku panik. Istri Pak Ujang melihat anaknya. Oh, ini. Pak Ujang lalu memberikan tisu kepada sang istri. Kemudian dipakai untuk mengelap darah di kepala anaknya. Maklumi saja ya, ucapnya sambil mengelap darah di dahi anaknya. Anehnya, reaksi Pak Ujang dan istrinya biasa saja. Anaknya juga tidak menangis atau kesakitan. Maklum saja ya, namanya juga korban kecelakaan dek, kata Pak Ujang dari bangku supir. Loh, kecelakaan di mana pak? Kita harus ke rumah sakit habis ini, ucapku. Sang istri menggeleng kepala, menoleh ke arahku. Gak usah, udah terlambat, katanya. Aku semakin aneh karena ini aku melihat ada luka goresan di wajah sang istri dan ada aliran darah juga di kepalanya. Aku mulai ketakutan. Kenapa mereka tiba-tiba menjadi begini? Kecelakaan apa yang menimpa mereka? Kenapa sampai berdarah-darah gini? Bu, itu bu, berdarah-darah begitu, kataku panik sambil menunjuk ke arah istri Pak Ujang. Sejak saat itu, aroma amis darah tercium sangat menyengat di dalam mobil. Aku langsung menutup hidung saking tidak kuatnya. Istri Pak Ujang masih menghadap ke arahku. Wajahnya kian buruk. Luka-luka di dahi dan pipinya semakin bertambah. Begitu juga dengan anaknya. Saat itu, aku ketakutan dan ingin muntah di saat yang bersamaan. Ya, beginilah nasib jadi korban kecelakaan, dek, ucap istri Pak Ujang yang kemudian kembali menghadap ke depan.
Saat menghadap ke depan, barulah aku bisa melihat bagian belakang kepalanya yang ternyata sudah hancur. Tulang tengkorak belakangnya sudah tak karuan dan terlihat sedikit serpihan otak. Ah! Aku lantas berteriak, ya Allah, Pak Ujang, kita ke rumah sakit aja. Itu istrinya. Ucapku panik sambil berusaha menutup mata dengan nafas terengah-engah. Rumah sakit? Mau apa, Dek? Tanya Pak Ujang. Ya, itu istrinya. Bapak berdarah-darah. Selamatkan dulu, jawabku dengan tegas. Oh, hahaha. Pak Ujang malah tertawa. Mau diselamatkan gimana sih, Dek? Orang sudah mati, jawabnya dengan santai. Saat itu, Pak Ujang pun ikut menoleh ke arahku. Wajahnya sudah berubah. Kepalanya berdarah-darah, bola mata sebelah kanannya keluar, dan yang paling mengerikan adalah rahangnya. Bagian rahang pipi hingga dagu sudah penyok berantakan, sudah hancur. Mulut dan gigi-giginya sudah tidak jelas bentuknya, dan kulitnya pucat membiru. Astagfirullah, teriakku ketakutan. Hahaha. Suami istri itu kemudian tertawa bersamaan. Suara tawanya itu sangat melengking dan keras di dalam mobil. Sedangkan anak balitanya menangis keras dan suara tangisannya tak kalah nyaringnya. Kepalaku mulai pusing mendengar suara-suara menyeramkan yang seakan mengoyak telingaku. Akhirnya pelan-pelan aku pun tak sadarkan diri. Aku membuka mataku di sebuah pelataran musola di pinggir jalan. Ada beberapa warga desa di sampingku. Saat aku bangun, mereka semua mengucap hamdalah sambil memberikan minum. Waktu itu langit pun sudah terang. Pandanganku masih kunang-kunang dan bingung melihat semua orang melihatku dengan wajah cemas. Minum dulu, Dek, ucap salah seorang wanita tua memberikan minuman hangat. Aku lalu meminumnya. Rasanya seperti berjam-jam tidak minum. Tenggorokanku kering. Waktu itu langsung segar setelah minum teh ini. Mereka tidak langsung menanyakan apa yang aku alami. Malah aku yang bertanya, kenapa bisa aku di sini? Rupanya para warga menemukanku tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan pingsan. Mereka takut aku korban perampokan atau begal, karena daerah jalan sini memang rawan, katanya. Aku mencoba mengingat-ingat, dan setelah ingat apa yang terjadi, aku pun langsung merinding. Aku juga gemetar, dan perasaan takut pun muncul kembali. Aku menceritakan semuanya ke warga dengan suara bergetar. Sesekali warga menenangkanku karena aku sangat ketakutan. Setelah mereka tahu penyebabku bisa tergeletak di pinggir jalan, mereka pun menghela nafas dan mengangguk seakan hal seperti ini sudah kerap terjadi. Aku iseng bertanya pada mereka, "Pak, emangnya ada kecelakaan ya baru-baru ini?" tanyaku. Seorang warga menjawab, "Ada mobil sama truk adu banteng. Yang di mobil itu suami istri sama satu anak mati semua di lokasi," jawabnya. Aku tidak kaget. Ya, sudah kuduga. Ternyata malam itu aku memang apes. Singkat cerita, aku dibolehkan pergi pada siang hari. Warga memberiku makan dan minum gratis. Aku juga numpang mandi di rumah mereka. Sehabis sholat zuhur,
Aku pun pergi meninggalkan pemukiman mereka. Waktu itu Pak RT mengantarkan aku ke jalan besar yang lebih ramai kendaraan. Usai pengalaman menyeramkan ini, aku pun tidak kapok. Aku tak gentar. Aku tetap akan melanjutkan perjalananku dan menuntaskan tekadku. Berpetualang dari barat ke timur, Pulau Jawa. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.